Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bang Sidik. Kisah dari Bang Sidik ini selalu menarik untuk disimak ya teman-teman, horor gigit banget. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk silakan bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Oke, nggak pakai berlama-lama, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on guna-guna di warung Batagor Ibu. Perkenalkan, namaku Topi. Aku hanyalah seorang pemuda biasa yang pada beberapa bulan yang lalu mengalami kejadian yang menyeramkan sehingga mendapatkan sesuatu yang tidak pernah aku lupakan dalam hidupku. Pada awalnya, kehidupan kami biasa-biasa saja. Aku yang baru saja lulus SMK pada saat itu memutuskan untuk membantu ibu di kios Batagor yang ia rintis bersama bapak yang kini sudah berpisah. Mereka berpisah cukup lama, mungkin ketika aku baru saja berumur 3 bulan pada saat itu. Sebenarnya aku penasaran, kenapa bapak dan ibu berpisah padahal kios Batagor ini dirintis secara bersama-sama dan sepertinya tidak ada masalah besar yang mereka alami. Tapi setiap kali aku bertanya ketika aku sudah besar, ibu seperti menutup-nutupinya. Katanya dia tidak mau sedih lagi mengingat kejadian masa lalu. Dan kata ibu, cukup ibu saja yang tahu tentang masalah perpisahan itu. Ketika berpisah, ibu akhirnya mengurus sendiri kios Batagor itu. Tidak ada kabar lagi dari bapak, dari keluarganya, bahkan dari saudaranya pada saat itu. Kabar terakhir yang aku dengar bahwa bapak meninggal dunia belum lama ini. Entah siapa yang memberitahukan ibu, tapi ketika aku ajak untuk melayat, ibu tidak mau pergi entah mengapa. Mungkin dia masih sakit hati sehingga dia hanya menitipkan ucapan berbela-sungkawa. Setelah itu, dia pun kembali sibuk dengan kios Batagornya yang ramai. Aku yang sudah terbiasa dengan hal itu akhirnya tidak bertanya lagi lebih dalam akan meninggal dunianya bapak. Aku kini hanya fokus pada ibu dan kios Batagor ini karena ini adalah satu-satunya peninggalan beliau yang kami urus berdua hingga sebesar ini. Tapi jangan ngelamun aja di belakang. Tolong bawain adonan Batagornya, soalnya adonannya udah habis. Ibu tiba-tiba berteriak memanggilku dari depan. Dan aku yang duduk di belakang sambil melamun langsung tersadarkan dan langsung merespon ucapan ibu. Ya bu, ya, jawabku sambil membawa adonan Batagor yang menumpuk di belakang. Kios Batagor kami sedang ramai di hari itu. Apalagi ketika siang hari seperti ini, banyak orang yang datang dan pergi dari berbagai macam tempat hanya untuk membeli Batagor kami. Katanya bumbu kacangnya enak, lalu pedasnya pas, dan rasa Batagornya gurih sehingga banyak yang suka. Apalagi harga yang ibu berikan adalah harga standar dari para tukang Batagor yang suka berkeliling. Ibu tidak mematok harga yang sedikit agak mahal seperti Batagor-Batagor wisata yang ada di kota Bandung. Sehingga hal itulah yang semakin membuat para pembeli berdatangan. Kios Batagor ini adalah satu-satunya penghasilan ibu sekarang. Dan dengan kios Batagor ini juga aku bisa lulus SMK dan aku juga berencana ingin berkuliah di tahun depan. Aku tidak ingin kuliah di tahun ini karena aku ingin membantu ibu dulu. Karena selama ini aku hanya membantu ibu ketika pulang sekolah hingga tutup. Itu pun ketika ada peraturan bahwa aku harus bersekolah hingga sore, aku hanya bisa membantu sebentar di kios ibu.
Tapi sekarang aku bisa membantu ibu dari pagi hingga kios tutup, dan itu sangat membantu beliau mengelola kios batagor yang semakin ramai ini. Tak terasa, waktu sudah sore. Adonan batagor yang dibuat tadi subuh sudah ludes sekarang. Beberapa pembeli yang datang harus pulang dengan kecewa karena tidak kebagian batagor yang kami buat, sehingga mereka harus kembali keesokan harinya. Maaf ya Kang, besok lagi aja, soalnya udah habis, kataku pelan sambil tersenyum ketika meminta maaf pada mereka yang kehabisan stok batagor kami. Terlihat, selain beberapa orang yang kembali pulang dengan kecewa, ada pula orang yang berdiri di seberang kios batagor kami. Dia seperti ingin datang dan membeli batagor di sore itu, tapi melihat beberapa pembeli yang kembali pulang, dia hanya diam dan melihat kios kami dari seberang jalan saja, sehingga aku tidak menghiraukannya. Pik, nanti sebelum pulang, jangan lupa cek juga singkong yang ada di belakang ya. Kalau misalkan udah waktunya untuk dipanen, besok sebelum buka kios, kita cabutin dulu singkongnya, kata ibu sambil berjalan keluar kios dan masuk ke halaman rumah yang ada di belakang. Aku yang sedang fokus di depan kios hanya mengangguk pelan, dan setelah selesai membereskan semuanya, aku pun menutup kios itu dengan rapat. Aku sempat melihat kembali ke arah seberang jalan, dan sepertinya orang yang tadi sudah pulang karena mungkin kios ini sudah tutup. Mungkin juga dia kembali lagi besok, gumamku sambil meninggalkan kios batagor. Aku pun akhirnya kembali berjalan ke halaman rumah yang letaknya persis di belakang kios. Oh iya, aku lupa memberitahu kalau kios batagor ini masih satu halaman dengan rumah yang dulu dibangun oleh bapak dan ibu sewaktu mereka masih bersama. Bahkan, hanya dengan berjualan batagor saja, mereka juga bisa membeli kebun kecil yang ada di belakang rumah yang kini kami tanam singkong agar tidak perlu repot untuk menyiramnya setiap hari. Setelah melewati halaman rumah, aku pun langsung berjalan ke pinggir rumah sambil membawa linggis yang berada di dekat pintu belakang. Ketika sudah sampai di kebun, waktu sudah mulai berganti malam dan kebun belakang rumahku ini lumayan gelap, sehingga aku harus menyalakan senter di ponselku untuk membantu penerangan pada malam itu. Aku mulai mengecek satu persatu tanaman singkong itu. Aku memilih mana yang harus aku cabut dengan penerangan dari ponsel yang aku bawa. Aku terlalu fokus untuk mencari tanaman singkong yang akan aku cabut, sehingga secara tidak sadar aku terlalu masuk ke dalam kebun pada saat itu. Awalnya, aku merasa biasa-biasa saja karena hal ini sering aku lakukan. Tapi entah kenapa, malam ini terasa berbeda. Suasana di kebun itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Tidak ada suara jangkrik atau kodok yang biasanya terdengar dari selokan yang ada di belakang kebun. Selain itu, tubuhku seperti mengajak segera keluar dari kebun ini, padahal kemarin-kemarin seperti biasa saja dan tidak pernah aku merasakan hal seperti ini. Aku berusaha untuk mengabaikan atas apa yang aku rasakan. Aku hanya fokus menyenter tanaman singkong itu satu persatu dan memilih singkong mana yang akan aku cabut. Ini dia nih, sepertinya singkongnya udah banyak di dalam tanah, gumamku yang berusaha menebak sebuah tanaman singkong yang paling tinggi di kebun itu. Aku pun langsung menancapkan linggis ke tanah, lalu aku kaitkan dengan salah satu batangnya, dan tak lama aku menariknya dengan keras hingga singkong di dalam tanah itu terangkat. Butuh banyak energi untuk menarik itu semua, dan dengan linggis yang tertancap ini membuatku lebih mudah untuk menarik tanaman singkong yang tertancap di tanah itu. Brak! Tanaman singkong itu terangkat, dan benar saja di dalamnya banyak sekali singkong yang siap dipanen. Aku pun sampai terjatuh dan menjatuhkan ponsel yang aku pegang pada saat itu. Suasana kebun mendadak gelap secara sesaat, dan ketika aku mengambil kembali ponselku, tiba-tiba saja deg, 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 jantungku berdebar dengan kencang karena baru kali ini aku melihat sesuatu seperti itu di kebun belakang ini. Apa itu ya, gumamku? Aku secara tidak sengaja menyenter sebuah pohon pisang yang ada di ujung kebun,
Dan di sana ada sebuah kepala yang mengintip dari balik pohon pisang itu. Wajahnya terlihat pucat, tatapannya kosong, lalu rambutnya seperti menutupi setengah dari wajahnya yang terkulai ke bawah sana. Tapi itu hanya saat, karena ketika aku mengusap kedua mataku, tiba-tiba apa yang aku lihat itu seketika menghilang. Setelah melihat hal tersebut, tubuhku langsung merinding. Tubuhku seperti ingin segera keluar dari kebun, dan tanpa membawa singkong yang sudah aku ambil, aku langsung berlari ke arah rumah dan menutup pintu belakang dengan rapat. Aku merasa aman setelah aku sudah berada di dalam rumah, dan di sana jantungku kembali berdetak kencang. Apa yang aku lakukan pada saat itu rupanya terdengar sampai ke ruang tengah, sehingga ibu yang sedang asik menonton TV langsung menghampiriku. "Kamu kenapa, Pik? Kok kayak orang ketakutan gitu?" katanya dengan nada yang kaget. Itu bu, ada ular. Ada ular di semak-semak ujung kebun," jawabku sambil mengatur nafas. Jujur, aku tidak mungkin berbicara bahwa aku melihat sebuah wajah dan kepala yang mengintip dari kebun pisang itu, karena mungkin hal itu akan membuat ibu tertawa. Aku yang di semasa di SMK sering terlibat hal-hal nakal pasti akan ditertawakan ibu apabila aku menceritakan hal itu. Aku mencoba untuk berbohong dan berkata bahwa aku takut dengan ular. Aku pun langsung berlari ke dalam rumah tanpa membawa singkong. Ibu hanya tersenyum, dan dia berkata bahwa singkong yang aku cabut biarkan saja dulu di sana, karena tidak akan ada juga yang mengambil singkong itu. Paling besok pagi ibu akan memanennya dan akan menjual di depan kios sambil berjualan batagor. Hari pun berlalu. Ketika subuh tiba, ibu sudah menyiapkan adonan batagor untuk dimasak dan dijual di kios depan. Sedangkan aku yang bangun sedikit agak telat hanya bisa membantu sebisaku, paling menyiapkan bahan bumbu kacang di pagi itu dengan memasukkannya ke tempat yang sudah disediakan. Setelah itu ibu mengajakku untuk ke kebun belakang, memanen semua singkong yang ada di sana untuk kemudian nanti dijual. Sambil memanen singkong satu persatu, aku melihat ibu terlihat sedikit bingung pagi itu, sehingga aku bertanya, "Kenapa, Bu?" tanyaku. Ibu hanya menggelengkan kepala, lalu tak lama ia menjawab pertanyaanku. "Enggak, ibu teh bingung aja. Tadi subuh kayak ada yang jalan mondar-mandir di kebun, terus gak lama kayak ada yang nyender di pintu belakang rumah. Ibu coba lihat dari jendela, tapi gak ada siapa-siapa. Apa ada yang datang ke kebun dan maling singkong ya? Tapi pas ibu lihat kondisi kebun baik-baik aja, gak ada yang hilang," jawabnya dengan nada yang bingung. Aku hanya bisa terdiam. Pikiranku langsung mengarah ke sesuatu yang aku lihat kemarin malam di belakang pohon pisang itu. Aku berpikir bahwa itu mungkin sosok penunggu kebun yang baru saja menampakkan wujudnya, sehingga aku dan ibu ditampaki oleh suara dan wujud yang sekilas pada malam itu. "Ya udah Bu, kalau nggak ada apa-apa, mungkin aja hewan yang masuk ke kebun ini kayak ular yang aku lihat kemarin," jawabku. "Oh iya ya, mungkin saja sekarang lagi bulannya mereka pada kawin, jadi pada keluar dari sarangnya." Ibu hanya mengangguk sambil mengumpulkan singkong yang sudah dipanen. Dan setelah semuanya terkumpul, ibu kembali berkata, "Udah yuk Pik, jangan lama, kan harus goreng batagor supaya pas siang udah siap," kata ibu sambil mengajakku pergi dari kebun. Aku kembali mengangguk, dan tak lama aku berjalan mengikuti ibu ke kios yang ada di depan rumah. Di sana aku menata singkong-singkong itu di depan kios, sedangkan ibu mulai menggoreng batagor dan menyiapkan bumbu kacang serta kecap yang sudah dipersiapkan. Setelah itu kami mulai menunggu jam makan siang, karena itu adalah jam di mana pelanggan datang untuk membeli batagor yang sudah kami siapkan. Benar saja, tepat jam 12 siang, salah seorang pembeli langganan bernama Bu Ijat datang kepada kami. Beliau merupakan pembantu di salah satu perusahaan konveksi yang letaknya tak jauh dari kios. Dia datang untuk membeli beberapa bungkus batagor pesanan para pekerja yang ada di sana. "Bu,
Batagornya 12 bungkus ya. Sambelnya dipisah aja, jangan digabungin semuanya, katanya sambil duduk di kursi depan kios. Sama satu buat saya, Bu. Makanya di sini aja sambil nunggu. Ibu mengangguk pelan kepada Bu Ija sambil tersenyum. Setelah itu, dia membuatkan pesanan yang akan dimakan oleh Bu Ija di depan kios. Lalu dia akan membuatkan lagi 12 bungkus batagor untuk dia bawa pulang. Pik, kasih air minum buat Bu Ija, teriak ibu sambil menuangkan bumbu kacang ke potongan batagor yang sudah berada di atas piring. Ya Bu, jawabku sambil berlari mengambil gelas yang ada di belakang. Ibu dengan cekatan menyajikan batagor itu, dan dengan senyuman yang ramah, dia memberikan sepiring batagor lengkap dengan satu potongan jeruk nipis kecil di pinggirnya. Silakan Bu, katanya sambil tersenyum. Bu Ija menerima batagor itu dengan senyuman hangat, dan tak butuh waktu lama dia menyantap batagor itu dengan lahap. Namun ketika suapan terakhir, wajahnya tampak tidak senang, seperti ada yang aneh dengan batagor yang dia makan. Aku yang menunggu di depan kios tiba-tiba dibisiki oleh Bu Ija pada saat itu. Pik, ini kenapa bumbunya agak asam ya? Aku hanya terdiam mendengar hal itu dari Bu Ija. Dia hanya berbisik padaku secara halus, seperti memberi syarat bahwa aku harus mengecek bumbunya karena bumbunya memang terasa beda. Dia sengaja tidak memberitahukan kepada ibu akan hal ini karena ia merasa tidak enak. Aku hanya bisa meminta maaf dan aku berjanji akan mengecek bumbu. Bu Ija hanya mengangguk ketika aku berkata seperti itu. Dia berterima kasih bahwa keluhannya diterima dan aku langsung mencoba memperbaiki agar kejadian itu tidak terulang. Setelah Bu Ija pergi, aku penasaran dengan bumbu yang ia bilang. Aku pun langsung ke belakang dan mencoba mencicipi bumbu kacang yang ada di dalam panci. Biasa aja. Malah dari kemarin bumbunya emang kayak gini, gumamku ketika mencoba mencicipi bumbu kacang yang ada di sana. Aku pun kembali keluar dan di sana ibu bertanya kenapa aku mencicipi bumbu kacang yang ada di belakang. Aku berkata bahwa tadi Bu Ija komplain, katanya bumbunya agak asam, dan di sana ibu langsung ke belakang dan mencicipi kembali bumbu kacang yang dia buat. Tapi sama, ibu seperti tidak merasa aneh dengan bumbu kacang yang ia buat. Mungkin waktu subuh ibu bikin bumbu kacang, ada beberapa kacang yang jelek yang kecampur ketika sedang membuat bumbu. Jadi ya untuk beberapa orang rasanya jadi sedikit asam, jawab ibu. Aku hanya mengangguk mendengar penjelasan ibu, dan setelah itu obrolan kami terhenti ketika ada pembeli lain yang datang ke kios batagor kami. Ternyata setelah kejadian itu, ada kejadian aneh lagi yang kami rasakan di sekitaran kios dan rumah pada saat itu. Namun aku dan ibu masih belum menyadari akan hal tersebut. Seperti suara-suara dari kebun belakang yang terdengar samar ketika malam. Aku dan ibu menganggap kalau itu adalah hewan karena sesuatu yang terlihat olehku di balik pohon pisang tidak terlihat lagi setelah kejadian itu. Lalu, setiap ibu memasak batagor dan menjualnya, pasti ada keluhan yang terjadi dari satu atau dua orang pembeli. Seperti adonan yang bau ketika siang, sehingga ibu harus menggantinya dengan adonan yang baru. Entah mengapa, hanya adonan itu yang bau dan berlendir ketika disentuh, sedangkan adonan yang lain tidak. Padahal ibu membuat adonan itu dengan bahan yang sama dan hanya membaginya ke beberapa tempat sebelum akhirnya dibawa ke kios. Selain itu, hawa di kios batagor kami terasa berbeda. Meskipun papan kayu penutup kios itu terbuka lebar, tapi entah mengapa udara terasa lembab, bahkan terasa panas di dalam sana. Kejadian-kejadian itu muncul secara perlahan, namun ibu dan aku bisa memperbaikinya tanpa pernah berpikir aneh-aneh ketika menemukan hal-hal tersebut. Tak terasa, 2 minggu sudah berlalu dan suasana kios batagor kami menjadi sedikit berbeda. Mungkin akibat keluhan-keluhan itu membuat kios batagor kami nampak sedikit sepi sekarang. Biasanya jam 4 atau jam 5 sore batagor ibu sudah habis,
Namun sekarang masih ada sisa satu adonan lagi yang belum ibu masak di dalam kios. Ih, sepertinya kios ditutup aja. Ibu mau udah capek, bisa bantu tutup kios. Ibu pulang duluan ya, kata ibu sambil membawa hasil penjualan batagor dan pulang lebih dulu ke rumah. Aku hanya mengangguk. Dan setelah ibu pergi, aku langsung membereskan piring-piring kotor, sisa bumbu kacang yang belum habis, juga adonan batagor yang belum digoreng pada saat itu. Aku sempat menoleh ke arah jalan. Di sana, aku melihat ada seseorang yang berdiri dan menatap kios kami dari kejauhan. Dia adalah orang yang sama yang pernah aku lihat dulu, dan kini orang itu datang lagi dan memandangi kios kami dari seberang sana. Awalnya aku hanya melirik sebentar, lalu fokus kembali ke barang-barang yang ada di depanku di sore itu. Aku mengelap meja, menyapu, dan membersihkan semuanya hingga semuanya bersih dan mengkilap. Akhirnya selesai juga. Sekarang tinggal nutup kios deh, gumamku sambil mengusap keringat. Aku pun akhirnya membawa sisa-sisa bumbu dan adonan yang sudah dibungkus sore itu untuk disimpan di rumah. Namun aku sadar bahwa di seberang sana orang yang menatap ke arah kios itu masih berdiri tidak bergerak. Padahal sudah hampir setengah jam aku beres-beres di dalam warung, tapi dia masih tetap saja berdiri di sana. Pada awalnya aku ingin mendatanginya, ingin mencoba bertanya tentang apa yang sedang ia lakukan, namun ketika dia menyadari bahwa aku mendekat padanya, dia tiba-tiba menyetop salah satu angkot dan naik ke dalamnya. Setelah itu dia menghilang dari seberang sana. Siapa ya dia? Perasaan dulu juga dia diri di seberang jalan kayak gitu, gumamku. Aku tidak tahu siapa dia karena wajahnya yang tidak aku kenal. Namun yang pasti aku berpikir bahwa dia adalah orang iseng yang berdiri dan menatap kios dengan waktu yang lama. Aku akhirnya menutup kios, pulang, lalu makan malam bersama ibu, dan setelah itu beristirahat. Tapi ada sesuatu yang terjadi setelah aku dan ibu membuka kios batagor itu di keesokan harinya. Entah mengapa, dari pagi hari hingga siang hari, tidak ada satupun yang datang ke kios. Bahkan orang-orang yang biasanya datang seperti bija, nampaknya diam sebentar di depan kios, lalu tak lama ia berangkat lagi meninggalkan kios tersebut. Hal itu terjadi sampai sore, dan hingga tutup kios tidak ada satupun pelanggan yang datang di hari itu. Aku hanya melirik ke arah ibu, dan ibu masih berpikir positif pada saat itu, dan dia hanya berkata, "Gak apa-apa, Pik. Namanya juga dagang, kan ada lakunya ada enggaknya. Semoga besok batagor yang ada yang beli lagi ya," jawabnya sambil beres-beres. Aku hanya mengangguk pelan. Pikiranku langsung berpikir tentang seseorang yang berdiri di seberang jalan kemarin. Apa mungkin itu gara-gara ada orang itu ya yang ngeliatin ke arah kios? Jadinya kios jadi aneh nih dalam beberapa minggu ini, gumamku. Tapi masa iya cuma ngeliat kios aja bisa bikin kios batagor gak laku? Aku benar-benar tidak mengerti akan hal itu, sehingga aku hanya menutup kios itu kembali dan berharap bahwa besok akan banyak pembeli yang datang untuk membeli batagor. Aku pun akhirnya kembali pulang. Ketika selesai menutup kios, ibu sudah pulang duluan karena dia harus memasak untuk makan malam kami berdua. Namun tepat ketika aku berjalan ke arah rumah, tiba-tiba aku dikejutkan dengan kemunculan Mang Udin dari belakang. Ya, Mang Udin adalah pelanggan tetap kami. Dia adalah tukang ojek yang setiap hari mampir ke kios untuk beli batagor. Terkadang Mang Udin juga suka membantu ibu ketika membeli bahan-bahan untuk adonan batagornya di waktu-waktu tertentu. Mang Udin datang dengan wajah yang heran. Dia melirik ke arah kios, lalu melirik ke arahku. "Tadi kemana, Pik? Kok kiosnya tutup? Padahal tadi mau beli banyak pesanan dari para ojek pangkalan." Aku hanya terdiam mendengar ucapannya. "Tutup? Dari tadi buka kok, Mang," jawabku dengan nada yang heran. Mang Udin menggelengkan kepalanya. Dia membalas ucapanku dengan nada yang lebih bingung. Berapa kali muter ke sini, kirain mah lagi jual singkong ke pasar gitu, hingga bukanya telat.
Tapi sampai jam 2 malam pintu kiosnya ketutup sama papan. Jadi saya menyangkanya kiosnya tutup. Jantungku mendadak berdetak tak karuan. Apa yang dibicarakan oleh Mang Udin sepertinya dirasakan juga oleh pembeli yang lain, seperti halnya Bu Ija yang datang sebentar lalu kembali tanpa masuk ke dalam kios. Aku yang mendengar hal itu langsung melaporkannya kepada ibu. Wajah ibu mendadak pucat ketika aku menceritakan semua yang Mang Udin katakan. Apa mungkin, Bu, ada yang guna-gunain kios batagor kita? Tanyaku. Hus, gak boleh ngomong gitu, gak baik. Masa nuduh seperti itu? Jawab ibu dengan nada yang pelan. Tapi Bu, aku beberapa kali ngeliatin ada orang berdiri di seberang jalan. Bisa aja kan gara-gara dia jadi banyak kejadian aneh kayak gini. Aku mencoba untuk meyakinkan ibu bahwa kejadian-kejadian ini mulai terasa tak wajar. Tapi ibu terus berpikir positif dan berkata bahwa tidak baik menuduh orang tanpa adanya bukti. Tidak ada yang bisa aku lakukan lagi ketika ibu bicara seperti itu. Aku hanya bisa mengangguk. Setelah kejadian itu, rupanya semakin banyak hal-hal aneh di kios batagor. Aku sengaja duduk di depan kios agar tidak disangka tutup lagi oleh para pembeli yang datang. Jika ada yang berhenti dan menatap kios batagor dari jalan, aku langsung mendatanginya dan mengajaknya masuk agar tidak dianggap tutup pada saat itu. Dan hal itu berhasil menarik kembali para pembeli. Tapi ketika sehari berlalu, aku yang sedang duduk-duduk di depan tiba-tiba dikejutkan dengan teriakan ibu dari dalam kios. Aku yang panik langsung berlari, dan di sana bumbu kacang yang ada di tempatnya sudah jatuh ke lantai. Bu, kenapa? Tanyaku dengan nada yang panik. Ibu mundur hingga ke tembok. Dia langsung mengangkat tangannya dengan gemetar. Aku bisa melihat wajah ibu benar-benar pucat pada saat itu. Dan ketika dia menunjuk ke arah 2 piring batagor yang sedang akan dibungkus untuk pesanan Bu Ija, aku melihat di atas batagor yang sudah dipotong-potong itu terdapat beberapa belatung yang menggeliat-geliat dari dalam. Hal itu tentu saja mengagetkan ibu hingga tubuhnya menabrak bumbu batagor sampai terjatuh ke lantai. Aku langsung mengambil batagor-batagor itu dan membuangnya ke tempat sampah. Selain itu, aku langsung mengecek batagor yang baru selesai dimasak, dan ketika aku mendekatinya, tiba-tiba saja batagor itu seperti berbau busuk. Baunya sangat menyengat, seperti bau amis darah dan bau anjir yang pekat, sehingga membuatku langsung mual. Padahal seharusnya sesuatu yang sudah dimasak di dalam minyak panas tidak akan seperti ini. Apalagi tidak mungkin ada belatung yang hidup setelah dimasak seperti itu. Tapi ini sungguh aneh dan sudah benar-benar di luar nalar. Aku yang panik langsung melirik ke arah ibu, dan ibu pun berkata, "Sep, sepertinya kios harus ditutup dulu. Bilang aja sama Bu Ija kalau adanya basi, besok diganti sama yang baru." Aku mengangguk pelan. Aku pun langsung keluar mencoba menghalangi para pembeli yang biasanya ramai di jam-jam seperti ini. Sedangkan ibu, dia langsung membersihkan semuanya. Bahkan dia juga membuang batagor-batagor itu ke belakang dan menutup kios lebih awal dari biasanya. Rupanya hal aneh yang kami alami bukan hanya terjadi di dalam kios saja. Bahkan ketika malam hari, suara-suara yang biasanya terdengar dari arah kebun kini mulai mengganggu ke sekitaran rumah. Suara-suara itu bukan lagi seperti suara hewan, tapi suara yang lain. Dan hal itu membuatku terbangun tepat ketika jam 1 malam, di mana aku mendengar seseorang yang sedang menggoreng sesuatu di dapur. Aku bisa mendengar dengan jelas bagaimana suara minyak panas yang diaduk-aduk di dalam wajan. Pada awalnya aku pikir itu adalah ibu yang sepertinya sedang mencari tahu kenapa batagornya berbau aneh dan busuk. Tapi ketika aku sampai di dapur, tidak ada siapapun di sana. Yang ada hanyalah kondisi dapur yang gelap dan juga senyap. Selain itu, wajan yang aku dengar kini menggantung dengan rapi di dinding. Meskipun begitu, aku mencium bau yang aneh ketika aku masuk ke dapur, yaitu bau minyak gosong yang dicampur dengan bau amis. "Pik, kamu goreng apa malam-malam? Sampai gosong gini baunya?" tanya ibu yang tiba-tiba menepuk pundakku dari belakang.
Aku seketika kaget, melirik ke arah ibu dan di sana aku berkata bahwa aku tidak memasak apapun. Malah justru aku berpikir jika ibu yang sedang memasak di dapur. Soalnya suaranya terdengar nyaring seperti ada yang sedang memasak di dapur. Kami berdua terdiam. Lalu sejak kejadian itu rasa kantuk yang kami rasakan mendadak hilang. Aku dan ibu langsung berjalan ke ruang tengah. Duduk di sana, melamun atas apa yang terjadi, dan di sana ibu berkata dengan nada sedih, "Apa mungkin apa yang kamu katakan benar ya, Pik? Soalnya mah, dari semenjak merintis usaha Batagor ini sama almarhum bapak kamu, baru kali ini ada yang seperti ini," kata ibu. Ya aku juga nggak tahu, Bu. Tapi yang pasti mah semua kejadian ini terlalu aneh. Karena nggak mungkin kejadian aneh itu terus menerus. Jawabku dengan ada heran apa yang terjadi selama ini terhadap kios Batagor. Apalagi aku seperti ngelihat orang yang mencurigakan di seberang kios yang sudah aku katakan beberapa hari yang lalu. Sepertinya dia adalah pelakunya, Bu. Tapi Pik, kamu mah jangan asal nuduh kayak begitu. Kamu harus pastikan apakah benar dia orangnya. Apa motifnya? Apa ini persaingan atau apa? Karena rasanya kita nggak pernah ada masalah sama orang, kata ibu dengan nada yang heran. Hal itu pun membuatku berpikir, apakah benar ini ada hubungannya dengan persaingan bisnis? Tapi ketika aku mencari tukang batagor yang lain, jaraknya sangat jauh, tidak saling berdekatan. Rasanya tidak mungkin jika mereka sampai melakukan hal ini kepada ibu. Lalu, apabila ada yang tidak suka padaku dan ibu, aku rasa hubungan kami baik-baik saja, bahkan dengan para tetangga, dengan para pembeli, bahkan ibu terkenal orang yang paling baik di lingkungan ini. Aku bahkan sampai bertanya kepada Bija, mencoba untuk mencari tahu, takutnya ada ucapan atau hal lain yang membuat orang sakit hati tanpa sepengetahuan kami, sehingga dia melakukan hal ini kepada kami berdua. Bi, punten, kalau ibu ada masalah nggak sama tetangga atau dengan orang-orang yang ada di lingkungan? Tanyaku ketika bertemu dengan dia di depan kios. Bi Ija langsung mengkerut. Dia seperti aneh dengan pertanyaanku. Kalau masalah mah rasanya nggak mungkin ada yang punya masalah sama ibu kamu. Ibu kamu mah orang baik, nggak mungkin punya musuh di sini, jawab Bi Ija. Emangnya kenapa gitu, Pik? Tanyanya kembali. Aku hanya menggelengkan kepala. Dan tak lama aku pun berkata bahwa seperti ada yang janggal di kios Batagor selama beberapa hari ini. Dan itu berimbas pada bahan-bahan Batagor yang ibu buat. Padahal ibu tidak menambahkan hal-hal yang aneh. Bahkan ia tetap menjaga kualitasnya. Tapi ada saja masalah ketika dijual. Bija hanya mengangguk. Dia juga merasa ada yang aneh semenjak ia merasakan bumbu Batagor yang berbeda dengan biasanya. Bija pun berpesan, kalau bisa malam ini aku diam di kios itu, takutnya ada orang jahat yang melakukan sesuatu terhadap kiosku. Aku pun mengangguk dan berterima kasih pada Bija atas sarannya. Ketika menutup kios, aku berkata kepada ibu bahwa aku akan tidur di kios pada malam ini. Aku penasaran, apa yang sebenarnya membuat kios Batagor kami menjadi seperti ini? Karena selain ada saja masalah di kios, ada hal-hal lain yang sering mengganggu kami di rumah atau di kebun belakang. Dengan keberanian, aku mencoba mencari tahu, karena tidak mungkin hal-hal seperti ini muncul begitu saja tanpa sebab. Aku mulai menunggu di kios, berkeliling ke arah kebun dan pinggiran rumah setiap 1 jam sekali. Aku seperti orang yang tidak punya kerjaan, berkeliling setiap 1 jam sekali untuk mencari hal-hal yang mencurigakan di rumahku sendiri. Hingga jam 11 malam, aku tidak menemukan apapun. Bahkan ketika aku berada di kebun yang gelap, aku memaksa diriku untuk datang ke pohon pisang yang berada di ujung kebun. Meskipun kondisi kebun gelap, tapi aku memaksakan diriku pada malam itu. Dan ketika sampai di ujung sana, tidak ada apapun yang terlihat seperti beberapa hari yang lalu. Aku pun akhirnya kembali ke arah kios dan berjalan melewati samping rumah yang kini tampak gelap karena ibu sudah beristirahat. Namun kali ini aku melihat sesuatu yang berbeda ketika aku kembali ke kios.
aku melihat ada seseorang yang sedang diam di atas motor dan memandangi kios kami yang gelap pada malam itu. Ya, aku ingat wajahnya. Dia adalah orang yang dulu berdiri di seberang jalan dan melakukan hal yang sama beberapa hari yang lalu. Aku yakin dia adalah orang yang membuat kios batagor kami menjadi seperti ini. Entah ada apa di balik tindakannya, namun aku harus mengejarnya dan mencari tahu kenapa dia melakukan hal tersebut. Aku langsung mengejarnya, namun dia nampak panik ketika melihatku muncul. Dia langsung menyalakan motornya dan langsung pergi dengan motor yang dibawanya. Aku hanya bisa menatap dia menghilang di dalam kegelapan malam. Entah apa yang akan ia lakukan pada malam ini. Namun tepat ketika aku kembali ke kios untuk berjaga kembali, sesuatu terjadi. Tepat ketika aku sampai di sana dan ingin duduk di kursi depan, aku mendengar seperti ada suara orang yang menyapu. Lalu terdengar pula suara laci kasir yang dibuka dan ditutup dari dalam. Seketika aku merinding karena aku yakin tidak ada orang di sana selain diriku sendiri. Namun aku mencoba untuk mengumpulkan keberanian. Aku berusaha masuk dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Aku langsung membuka kios dan mencari tahu siapa yang melakukan itu, tapi tak ada siapapun di sana. Aku langsung mengecek arah laci dan terlihat laci tertutup rapat dan sapu masih menggantung di belakang. Rasa penasaranku semakin besar. Aku langsung berjalan kembali ke ruangan belakang. Namun, tepat ketika aku sampai di sana, aku dikejutkan oleh sesuatu yang tak aku kira. Aku melihat beberapa piring dan gelas seperti dijatuhkan dengan sengaja. Aku benar-benar melihat benda itu bergerak sendiri dan jatuh di tempatnya. Selain itu, aku melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat tubuhku membeku tak bergerak selama beberapa detik. Sosok yang pernah aku temui di kebun belakang terlihat lagi, dan kali ini lebih jelas terlihat di antara tumpukan dus yang ada di ujung ruangan. Awalnya aku melihat ada siluet bayangan di sudut ruangan. Lalu secara perlahan dia bergeser dan menampakkan dirinya membentuk sebuah kepala. Wajahnya pucat, kini terlihat jelas olehku. Kulitnya tampak licin seperti sebuah mayat yang sudah lama terendam air. Lalu dia menatapku dengan kedua matanya yang kosong. Bola matanya menghitam, sebagiannya tertutup oleh rambut yang lurus dan hitam panjang, nampak basah dan berminyak. Apakah dia sosok yang mungkin saja menjadi penyebab dari semua ini? Dan hal ini yang membuat banyak kejadian aneh di kios dan di rumah selama beberapa hari ini. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku terlalu takut, sehingga setelah aku bisa menggerakkan tubuh, aku langsung berlari dan berteriak ke arah rumah untuk bersembunyi. Aku benar-benar ketakutan ketika sampai di rumah. Di sana ibu nampaknya masih tertidur pulas dan aku tak tega untuk membangunkannya. Aku langsung masuk ke kamar, mencoba untuk menenangkan diri, dan hingga jam 5 pagi aku tidak bisa tidur. Wujud dari makhluk itu, serta orang misterius yang menatap kios dari seberang jalan, selalu terfikirkan olehku. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia melakukan ini semua sama keluarga saya? Hal itu yang selalu terfikir olehku. Bahkan ketika aku kembali ke kios di pagi harinya, aku langsung menceritakan hal itu pada ibu. Kuceritakan semuanya. Bahkan Bija dan Bang Udin yang kebetulan berada di dalam kios ikut mendengar. Bang Udin yang mendengar hal itu terlihat sangat marah. Mungkin karena dia merasa bahwa hal itu terlalu jahat untuk dilakukan seseorang, apalagi ibu adalah sosok yang baik bagi dirinya. Begitu juga dengan Bu Ija. Dia tidak menyangka ada orang yang tega seperti itu pada ibu dan kios batagor kami, karena rasa-rasanya ibuku tidak pernah membuat orang lain sakit hati. Malah dia adalah korban ketika berpisah dengan suaminya, dan itu sudah lama ia kubur dalam-dalam sehingga ia tak mau lagi membicarakannya. Aku berkata bahwa mungkin kita harus mencari tahu sosok itu, karena dengan kita menangkapnya, kita bisa menanyakan kenapa dia melakukan hal itu kepada kios batagor kami. Bang Udin yang nampak marah langsung mengangkat tangannya. "Ayo Bik, kita harus kasih pelajaran sama tuh orang," katanya dengan nada yang geram. Bija yang berada di dalam kios pun berkata, "Begini aja,
Karena beberapa hari ini konveksian sedang libur, jadi saya banyak waktu. Besok kalian buka seperti biasa aja, biar saya yang nemenin ibu di kios. Sementara kalian berdua nunggu di gang kecil seberang jalan. Nah, nanti kalau orang itu muncul lagi, kalian langsung tangkap aja. Aku dan Mang Udin mengangguk meskipun rencana itu seperti sebuah rencana yang aneh. Dan bisa saja kami berdua dituntut karena salah tangkap orang. Tapi itu adalah cara satu-satunya yang harus kami tempuh karena hanya dia yang kini aku curigai sebagai pelakunya. Keesokan harinya, aku dan Mang Udin sudah berjongkok di dalam gang yang ada di seberang kios. Kami berdua mengintip dari balik tembok rumah warga, dan di dalam kios, Ibu dan Bi Ija seperti biasa melayani para pembeli yang datang di hari itu. Beberapa jam berlalu, namun belum ada tanda-tanda bahwa orang itu akan datang. Dan ketika jam 4 sore, aku melihat ada angkot yang berhenti dan menurunkan penumpang tepat di depan kios. Mang Udin yang berjongkok di dekatku langsung menunjuk ke arah itu. Itu bukan orangnya, bisiknya dengan pelan. Jantungku seolah berhenti berdetak. Ya, dia adalah orang yang aku lihat. Dia memandangi kios kami dari seberang jalan. Lalu tak lama kemudian ia meraih sesuatu di sakunya dan melemparkannya secara perlahan dari seberang kios. Benda itu seperti pasir yang dibungkus oleh plastik kecil. Dan hal itu menambah kecurigaan kami sehingga Mang Udin langsung berdiri dan mengajakku untuk menangkap orang itu. Ayo Pik, kata Mang Udin sambil berlari. Kami pun langsung berlari keluar dari dalam gang. Dan orang itu kaget bukan main. Ketika kami datang dari belakang, wajahnya langsung panik. Dia hendak kabur, namun Mang Udin lebih cepat. Dia langsung meraih tangannya dan menariknya sehingga ia tak bisa berbuat apa-apa. Mau kemana kamu? Bentak Mang Udin sambil menarik kerah bajunya dengan kasar. Saya nggak apa-ngapain Pak. Kenapa ditangkap kayak gini? Katanya dengan nada gemetar. Alah, jangan bohong. Ini apa? Hah? Ada benda apa di sini? Ada yang aneh. Dan kamu suka berdiri di tempat ini sambil lihat ke kios selama beberapa minggu ini. Mang Udin mengangkat tangannya. Dia seperti ingin memukul. Beberapa kali dia mengelak dan Mang Udin semakin geram. Kamu mau ngaku atau saya teriakin maling? Hah? Kata Mang Udin. Aku yang melihat Mang Udin begitu emosi langsung menghentikannya. Tunggu Mang, sabar. Kita bawa aja dulu ke kios, biar ibu yang bicara, kataku sambil menenangkan. Akhirnya kami berdua menyeretnya dengan paksa ke dalam kios. Ibu dan Bi Ija menyambut kami dengan wajah yang tegang. Aku membawanya ke hadapan ibu, dan ketika ibu melihatnya, dia seperti bingung ketika melihat wajahnya, tapi secara perlahan-lahan matanya terbelalak dan mulutnya terbuka dengan tangan yang gemetar. Denny, bisik ibu dengan suara yang nyaris hilang. Orang itu yang sedari tadi hanya menunduk, kini mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca ketika melihat wajah ibu dan akhirnya menunduk kembali. Aku dan Mang Udin dan juga Bu Ija mendadak bingung. Sebenarnya siapa Denny yang ibu maksud? Di sana, ibu langsung menangis. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Pik, dia kakak kamu. Kakak kamu yang dibawa sama bapakmu ketika kami berpisah. Hah? Kakak? Aku punya kakak? Pikiranku mendadak kosong. Ternyata orang yang berada di seberang jalan selama ini, lalu yang membuat kios kami menjadi seperti ini, adalah kakakku sendiri. Aku memang masih berumur kurang dari 1 tahun ketika ibu berpisah dengan bapak, dan aku tidak mendapatkan info apapun lagi tentang mereka. Ternyata di balik perpisahan itu ada seorang anak yang tidak aku ketahui, bahkan hingga aku lulus SMA sekarang, dan ibu sama sekali tidak pernah menceritakannya. Kenapa, Den? Kenapa? Kenapa kamu tega berbuat ini? Tanya ibu sambil menangis. Dia hanya terdiam. Lalu dia nampak marah pada ibu ketika ibu berkata seperti itu. Seharusnya saya yang tanya begitu. Kenapa ibu tega nelantarin aku setelah berpisah? Ibu tidak pernah datang menjengukku, memintaku untuk kembali ke rumah ini. Malah ibu justru memutus komunikasi dengan kami. Dan ketika bapak meninggal dan aku mencoba menghubungi ibu, tidak ada sama sekali balasan dari ibu. Bahkan ibu tidak datang. Aku benci sama ibu.
Aku benci sama kalian. Masalah kalian berpisah adalah masalah ibu sama bapak. Tapi tidak denganku, Bu. Ibu malah fokus besarin dia daripada aku. Dan itu menimbulkan kebencian. Terlebih lagi ketika bapak sudah meninggal, Denny mulai menangis. Dia sadar bahwa dia salah, tapi karena hal itu pula dia nekat melakukan hal ini. Dia sebenarnya iri, ya. Iri denganku yang dirawat dengan baik oleh ibu. Dia juga iri bahwa usaha batagor ibu bisa menghidupiku hingga aku lulus sekolah. Bahkan ibu sudah menyiapkan bekal untuk aku berkuliah di tahun depan. Itu semua berbanding terbalik dengan kondisi Denny. Setelah berpisah, ibu seperti melupakan semuanya. Bahkan kehidupan Denny tidak lebih baik jika dibandingkan denganku, sehingga dia terpaksa melakukan ini semua karena dia iri dengan ibu dan aku yang hidup nyaman di tempat ini. Aku hanya berdiri tanpa bisa berkata-kata. Sosok ibu yang aku kenal baik ternyata menimbulkan luka yang sangat dalam dari sosok kakak yang bahkan tidak pernah ibu ceritakan seumur hidupku. Karena alasan itulah, kebencian yang menimbulkan kenekatan dalam dirinya untuk berbuat sesuatu yang mengerikan. Denny merasa tidak dihargai. Denny merasa tidak dianggap anak oleh ibu. Ketika mereka berpisah dengan bapak dan Denny ikut dengan bapak hingga bapak meninggal. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Plot twist ya ternyata teman-teman ya. Waduh, ngeri banget. Bagaimana topik ya bersama ibunya menjalankan usaha berdagang batagor kecil-kecilan tapi rame. Dan di sini bagaimana dari usaha batagor itu ibunya dengan sebagai single mother bisa menyekolahkan topik, bahkan sudah siap untuk kuliah juga. Tapi ya gitu teman-teman, memang usaha kuliner ini untungnya besar dan kelihatannya orang-orang itu sepele tuh kayak jualan batagor apa, tapi padahal itu keuntungannya besar karena usaha kuliner itu kan keuntungannya bisa berkali lipat. Tapi sebaliknya kalau ruginya juga cepat hancurnya dan capek bisnis kuliner itu. Ya seimbang sih menurut saya ya antara untung dan juga tenaga yang dikeluarkan. Dan di sini bagaimana ternyata apa yang dialami, keanehan-keanehan yang dialami oleh Topik dan ibunya beserta warung batagor ternyata dilakukan oleh seseorang. Dan ternyata setelah diam-diam mengikuti orang itu dan setelah berhasil ditangkap dibawa ke depan ibunya, ternyata itu adalah kakaknya Topik. Benar-benar Topik kaget karena pada saat ibu dan bapaknya bercerai, Topik ini masih di umur berapa bulan ya, belum ada 1 tahun, masih 5 atau 6 bulan. Ya benar-benar dia nggak paham saat itu, dan ibunya cuma bilang bahwa ya dia anak satu-satunya, dia nggak ada kakak, nggak punya adik. Di situ ya Topik percaya aja sampai SMA, berarti belasan tahun udah ya, antara 17-18 ketika lulus SMA, dia baru mengetahui bahwa ternyata dia punya kakak kandung. Jadi mungkin pada saat berpisah, bapaknya bawa kakaknya, ibunya bawa adiknya. Dan di sini kakaknya ternyata iri. Dia kehidupan dia bersama bapaknya tuh tidak sebaik daripada Topik dan ibunya. Jadi di sinilah dia nekat mengirimkan guna-guna karena kebencian itu udah tertanam. Tapi emang gitu teman-teman. Sosok ibu itu berbeda lah ya sama sosok bapak. Mungkin ikut bapak dan ikut ibu itu orang menganggap biasa, tapi enggak, pasti akan berbeda tuh di situ karena kasih sayang ibu ini akan sangat berbeda ketika masih kecil ya, tapi kalau udah gede sih biasa aja. Overall kisahnya keren banget. Makasih buat Bang Sidik atas kisahnya, ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.